Ishak Pasha dalam kondisi bingung. Terpaksa ia harus membantu Mehmet. Dan hal itu membawanya dalam posisi sulit karena salah satu bandit berhasil melarikan diri. Ditambah lagi pihak Mehmet curiga bagaimana dia tahu posisi mereka. Untungnya ia masih memiliki alasan bahwa mendengar percakapan para bandit di penginapan. Meskipun begitu, Mehmet jadi tahu mengenai markas para bandit tersebut. Sementara itu, Konstantinos berada di gereja. Ia melakukan pengakuan dosa. Menurutnya, saat ini Bizantium tidak sedang baik-baik saja dan ia tidak mampu melakukan apapun. Seorang pendeta menasihati agar dia tidak menyerah. Namun Konstantinos bingung sebab orang-orang terdekatnya lah yang menjadi musuhnya. Kurjudohan sedang menunggu berita penyerangan Mehmet. Satu-satunya bandit yang berhasil kabur melapor bahwa mereka merasa ditipu. Ishak Pasha datang dan menghabisi semua teman-temannya. Agar tidak meninggalkan jejak, Kurjudohan kemudian membunuh bandit itu. Dia benar-benar geram merasa dikorbankan dan segera meninggalkan penginapan. Tuan Urban mengatakan kepada Mehmet bahwa hanya dialah orang terakhir yang dapat ia percaya membantunya membalas dendam. Mendengar itu, Mehmet menyuruhnya tinggal dan bekerja sama dengan Saruca di bengkel meriam. Begitu juga dengan Sehabetin, ia tidak boleh keluar dengan kondisi luka seperti itu. Di sisi lain, Mehmet juga menugaskan Balibe untuk menyelidiki dalang penyerangan. Setelah Kurjudohan dan anak buahnya meninggalkan penginapan, anak buah Balibe mengecek kamarnya. Di sana ia hanya menemukan mayat bandit yang tadinya kabur. Bayazid masuk ke kamar Gulsahatun. Ia menganggap dirinya sebagai ibunya yang baru. Dia pun kemudian disambut hangat oleh Gulsahatun sebagai anggota keluarga. Namun Eleni kemudian melihat dan menyuruh Bayazid untuk tidak memasuki kamar ini lagi. Eleni kemudian mengatakan kepada Gulsah apakah dia belum kapok. Mehmet tidak peduli kepadanya. Namun tiba-tiba pelayan datang memberitahu bahwa Mehmet ingin berbuka puasa dengan Gulsahatun. Secara tidak langsung di sini Eleni merasa malu. Ibrahim B dan istrinya berniat balas dendam kepada Mehmet. Mereka telah menulis 2 surat. Salah satunya untuk Gulsahatun meminta izin kepada Mehmet untuk menjenguk keluarganya. Yang kedua adalah untuk para eksekutor yang akan menghabisi Mehmet di tempat yang telah ditentukan. Mehmet memberikan nama Murad kepada tawanan yang ia bawa. Mulai sekarang, dia akan tinggal dan mengabdi kepadanya. Di sisi lain, Halimah Hatun diliputi kekhawatiran mengenai masa depan kesultanan. Menurutnya, jika Sultan Murad wafat, maka Mehmet yang akan naik tahta. Namun jika dia menyingkirkan Mehmet, maka Orhan yang akan naik tahta. Halimah menjadi bingung dengan masa depan Ahmed putranya. Di hadapan Mehmet, Gulsahatun mencoba memahami mengenai tugas-tugas suaminya itu. Mengenai kejadian yang sebelumnya, ia telah banyak belajar. Lagi pula menurutnya, di balik pemimpin yang hebat itu, ada wanita yang selalu mendukungnya. Mehmet hanya bisa meminta maaf. Namun ia meminta izin setelah tarawih, ia akan pergi tugas. Mendengar itu, Gulsahatun kemudian mengatakan bahwa ia sudah bisa memahaminya. Saltuk memiliki badan besar, namun ia merasa tidak tahan jika harus mendengarkan ceramah. Sedangkan Tuan Urban ingin mendengarkan ceramah, namun apa daya dia adalah non-muslim. Namun semua itu ternyata tidak menghalangi, mereka tetap duduk mendengarkan. Darwis menjelaskan mengenai hakikat puasa, bahwa mereka tidak hanya menahan lapar dan haus, melainkan menahan hawa nafsu, sehingga hidup mereka tidak disibukkan dengan hal-hal buruk. Adegan kemudian beralih kepada Candarli Halil Pasha, di mana ia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya itu, ia sedang mencari Sultan Murad. Namun begitu dia muncul, dia mengatakan jika telah tiada. Candarli jadi kepikiran siapa yang akan meneruskan tahta. Sultan menyuruhnya untuk tidak usah khawatir, nanti akan ada takdirnya. Begitu dia terbangun, pengawal memberitahu bahwa Ishak ingin bertemu. Sultan Murad dijenguk Mara dan Halimah. Namun dia justru menanyakan di mana Mehmet, yang kita ketahui sedang membawa harimnya ke Manisa. Akhirnya, Sultan meminta bertemu dengan Ahmed. Hal itu membuat Halimah bisa tersenyum. Tuan Urban mulai bekerja dengan Saruca. Ternyata dia emang ahlinya. Dia menemukan solusi agar selongsong meriam tidak pecah, yaitu dengan serbuk mesiu dibuat tidak terlalu halus, dan sebelum dipadatkan harus ditambah cuka.
Bali B mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa orang terakhir yang keluar dari penginapan adalah Gurjudohan. Begitu ia periksa kamarnya, hanya ada bandit yang melarikan diri dalam keadaan mati. Candarli memarahi Pasha, kenapa ia bergerak sendiri. Ishak beralasan apa yang ia lakukan agar membuat dirinya semakin kuat. Candarli menganggap ini pengkhianatan, bahkan ia tidak peduli jika Mehmet menjadi sultan. Namun yang jelas sekarang Ishak mencari penyakit. Tentu saat ini dia akan diburu Gurjudohan dan dia harus siap menghadapinya. Kondisi Sultan Murad semakin memburuk dan sesuai permintaannya Ahmed dihadirkan ke hadapannya. Putranya itu telah mendengar dari Marahatun mengenai kondisi kesehatan ayahnya itu. Ahmed lalu bertanya apakah ia bisa seperti Mehmet. Ayahnya menjawab dia akan bisa seperti itu pada waktunya. Ahmed lalu bertanya lagi bagaimana dengan Alaeddin kakaknya. Mendengar nama itu disebut, tiba-tiba Sultan Murad mengalami serangan jantung. Sebagai catatan, Alaeddin adalah putra kesayangan Sultan Murad yang sudah meninggal. Apa yang dialami Sultan Murad ini sontak menghebohkan bursa. Padahal sebelumnya semua telah memprediksi. Mehmet sedang melakukan sidak timbangan di pasar. Lewatlah para santri kecil yang akan mengajar di perbatasan. Melalui berkah Ramadan, Mehmet memberikan permen kepada mereka untuk buka puasa. Selain itu, ia juga melunasi hutang orang-orang pada sebuah toko yang ia kunjungi. Di tempat lain, Gulsahatun ditemui ajudan ayahnya. Dia diberikan 2 surat sesuai perintah Ibrahim B. Gulsahatun merasa bingung bagaimana bisa ia meyakinkan suaminya agar masuk perangkap dari rencana ini. Konstantinos protes kepada Notaras, kenapa kekayaan Bizantium hanya dikuasai oleh minoritas. Notaras pun menjelaskan bahwa peradaban mereka dimulai dari darah dan air mata rakyat kecil. Konstantinos menjawab, mulai sekarang ia akan mengubah tatanan itu. Baginya rakyat tidak boleh kelaparan, dan kekayaan tidak boleh hanya dikuasai oleh para senator. Dan tatanan itu akan ia mulai dari senator untuk dikumpulkan malam ini. Candarli menemui Gurjudohan untuk memintanya memaafkan Ishak. Sambil berjalan, ia menceritakan kisah ular dan serigala ketika akan menyeberangi sungai. Ular itu melilitkan badannya ke serigala, dan kaki serigala mengayunkan kakinya ke air. Setibanya di seberang, ular berkhianat dan ingin menggigit serigala. Namun dengan kelicikan dan tipu dayanya, serigala berhasil menggigit ular. Cerita itu membuat Gurjudohan bingung, apalagi sekarang ia dihadapkan dengan Ishak. Sultan Murad mulai putus asa dengan sakitnya. Ia menolak meminum obat. Bahkan ketika Marahatun dan Halimihatun ingin menjenguk, dia menolaknya. Namun ia justru minta dipanggilkan Candarli, ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Sementara itu, Gulsahatun bersandiwara mendatangi Eleni dalam kondisi menangis. Dia menunjukkan surat yang menyatakan bahwa ibunya sakit parah. Gulsahatun ingin meminta bantuan Eleni agar membujuk Mehmet untuk mengizinkannya kembali ke kampung halaman. Candarli telah mengetahui Mehmet membawa Urban untuk membuat meriam. Ia memerintahkan Ishak untuk mendekati Sehabedin untuk memastikan bahwa mimpi meriam bisa menembus dinding Konstantinopel itu omong kosong. Candarli memiliki firasat buruk ketika mendengar dipanggil oleh Sultan. Beralih ke Mehmet, dia sedang menulis puisi dan didatangi oleh istrinya Eleni. Dia memberitahu bahwa ibu Gulsahatun sedang berjuang di atas ranjang kematian. Ia pun kemudian menyarankan kepada suaminya itu untuk mengantar Gulsahatun ke sana. Namun Mehmet curiga, terakhir kali mereka bertemu, ibunya Gulsahatun baik-baik saja. Ishak datang ke bengkel meriam. Dia pun berpura-pura bertanya-tanya, padahal hanya ingin memantau keadaan di situ. Lalu kemudian datang Bali B yang mengaku diperintahkan Mehmet untuk menyelidiki dalang penyerangan. Mendengar itu, tentu Ishak mulai cemas. Sultan Murad meninggalkan wasiat kepada Candarli. Jika nanti ia wafat, ia ingin dimakamkan di sebelah makam Alaeddin. Namun tidak boleh dibangun batu nisan seperti sultan-sultan sebelumnya. Mengenai penerus tahta, ia belum menentukan apakah itu Mehmet atau Ahmed. Sementara itu, Eleni menjadi jembatan agar Gulsahatun mendapatkan izin Mehmet untuk menjenguk ibunya. Dan benar saja, jika istri pertamanya itu yang berbicara, Mehmet hanya bisa menurut
dia akan mengantarkan Gulsahatun menemui ibunya. Di tempat lain, Ibrahim Bey justru khawatir dengan kondisi Gulsahatun putrinya. Namun ia sendiri tidak bisa mengesampingkan untuk membalas dendam kepada Mehmet, Murad maupun Utsmaniyah. Sehabedin memberitahu Bali Bey, ia sudah tahu jika pelaku penyerangan adalah Gurjudohan. Alasan kenapa ia masih diam, mereka harus memastikan siapa dalang di baliknya. Sehanos menyuruh Mehmet untuk mempertimbangkan perjalanan ini, sebab kesehatan ayahnya belum membaik. Lagi pula Orhan bisa saja tiba-tiba menyerang. Namun Mehmet tetap pada pendiriannya, menganggap perjalanan ini juga penting. Hasan bergabung kembali dengan kelompok Bali Bey dengan membawa oleh-oleh kepala. Hal itu menegaskan jika Hasan sudah siap untuk dilantik menjadi prajurit mereka. Gulsahatun menyuruh Mehmet untuk kembali saja jika dia ragu-ragu, karena bisa saja perjalanan ini akan membuatnya kehilangan kesultanan. Ibrahim Bey memastikan lagi mengenai penginapan yang akan digunakan untuk menjebak Mehmet. Kebetulan penginapan yang dilalui rute tersebut sedang mengalami masalah keuangan, jadi jalan menjadi mudah dengan emas. Hasan resmi dilantik menjadi prajurit Bali Bey dan diangkat sumpah setia. Sebagai maharnya, ia diberikan busur panah dan pedang. Hasan senang sekarang dia menjadi akinji dan siap berjuang demi dakwah. Notaras melapor kepada Helena mengenai sepak terjang putranya. Dia menyuruh Helena untuk memperingatkan putranya bahwa Bizantium tidak bisa tegak berdiri hanya dengan kedaulatan dan impian. Candarli memberitahu Ishak bahwa masalah mereka bukanlah Urban, melainkan kesehatan Sultan yang memburuk. Sehabedin ditinggal di ibu kota. Jika terjadi sesuatu, mereka harus mengirim surat ke dua tempat, yaitu Saruhan dan Konstantinopel. Gulsahatun menyarankan kepada suaminya untuk memperbaiki hubungan dengan Sultan Murad, sebab bagaimanapun juga dia adalah ayahnya. Saat ini penginapan telah dikuasai para eksekutor. Mereka semua dibagi tugas, namun diwanti-wanti untuk tidak melukai Gulsahatun. Dalam sebuah pertemuan, Konstantinos menyuruh para senator untuk berbagi pada rakyat miskin, namun mereka menolak. Semua telah diatur oleh Helena. Ibunya itu seolah-olah memberikan solusi. Ini semakin menegaskan bahwa Kaisar Konstantinos hanyalah kaisar boneka. Harta para senator dijamin oleh ibunya itu. Rombongan Mehmet tiba di penginapan. Yahanos segera diperintah untuk memeriksanya. Prajurit mendapati fakta bahwa pemilik penginapan telah ganti. Ditambah lagi, di luar, Gulsahatun tiba-tiba berubah dan meminta Mehmet untuk tidak menginap di tempat ini. Kembali ke bursa, Sultan Murad mengatakan kepada Marahatun jika inilah saatnya ia kembali ke hadapan sang pencipta. Mendengar itu tentu saja Marahatun cemas. Dia ingin mengupayakan yang maksimal, namun Sultan Murad menolaknya. Dia mengharapkan agar Marahatun berdamai dengan Halimah Hatun. Marahatun langsung bisa menerima, bahkan ia akan melindungi Ahmed, asalkan Sultan mau berjuang dari penyakitnya. Para eksekutor sudah menunggu terlalu lama, namun Sultan Mehmet tidak masuk penginapan. Namun tiba-tiba penginapan diserang dengan panah api yang membuat tempat itu terbakar. Para eksekutor kocar-kacir dan memaksa mereka untuk keluar penginapan. Namun hal itu justru membuat mereka mengantarkan nyawa. Ajudan Ibrahim Bey bertanya kepada Gulsahatun kenapa melakukan hal ini kepada mereka. Gulsahatun menjawab jika sekarang ia adalah istri Mehmet dan bukanlah putri Ibrahim Bey dari Karaman. Kepala ajudan Ibrahim Bey dipenggal untuk dikembalikan kepada tuannya. Sementara itu, Notaras melakukan korupsi dan tertangkap tangan oleh Konstantinos. Namun Notaras berdalih apa yang ia lakukan demi masa depan Bizantium. Konstantinos menyuruh Notaras untuk memilih nasibnya sendiri. Dia sudah tahu kenapa selalu mendukung keputusan ibunya. Rencananya, besok Notaras akan diadili. Gulsahatun meminta maaf kepada Mehmet karena telah berbuat kesalahan. Tentu bagi suaminya itu, ini bukanlah hal yang mudah untuk dimaafkan. Menurutnya, keadilan harus tetap ditegakkan. Apapun hukuman yang akan diterima Gulsahatun, Mehmet menyuruhnya untuk menerima. Berita duka datang dari bursa, di mana Sultan Murad
telah menghembuskan nafas terakhirnya. Tampak Candarli berdoa dan melihat wajah Sultan. Di istana tidak jauh berbeda, istri-istrinya menangis mendengarkan kabar ini. Sebuah kilas balik memperlihatkan jasa-jasa Sultan Murad. Lalu kemudian diperlihatkan Sultan Murad yang tersenyum. Nah, dengan wafatnya Sultan Murad ini, siapa yang akan menggantikannya? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di My Channel ya. Terima kasih.